Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudariku sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Semoga agan semua selalu dalam ridho dan inayah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Gan, aku punya sohib, sebut saja namanya, Basno, badannya tinggi besar dan ganteng, pinter bergaul, temannya nggak kehitung banyaknya, tetapi akhir-akhir ini dia sering dijauhi teman-temannya, karena dianggap sombong. Mereka bilang, Basno, ini kalau diteriaki suka cuek, nggak nengok. Kalau diajak ngomong-ngomong seringnya hanya senyum-senyum. Tetapi di dalam keluarganya beliau ini dikenal, pemarah. Selidik punya selidik ternyata belakangan ini dia menjadi anggota KPK, alias Kopok N. Ternyata saya Roning Pandan pun dikenal juga sebagai sesama anggota KPK loh Gan. Nggak bahaya ta, masih mending anggota KPK, karena pengabdian, tetapi ada juga yang dengan sengaja kapekan dirinya sendiri loh, padahal jauh dari tuli. Memang tidak tuli, tetapi mungkin masalah dengan kemampuan mendengarnya. Sebenarnya, apakah ada cara mendengar yang canggih sih, yang menyenangkan teman bicara, dapat menangkap pesan yang disampaikan, termasuk suasana kebatinannya sekaligus? Memangnya ada ya Gan? Mendengarkan mungkin adalah keterampilan kepemimpinan yang paling diremehkan. Inti dari sebagian besar contoh kegagalan kepemimpinan yang kolosal, yang untungnya jarang terjadi. Para pemimpin seringkali tidak dapat terhubung dan memahami dunia yang serba dinamis, tak menentu, runyam, gak jelas dan rumit, di sekitar mereka. Selain itu tanpa kemampuan mendengar yang baik, maka siapapun tidak akan mampu belajar apapun sampai mahir, apalagi memecahkan masalah yang bersifat kolektif. Terus aku kok jadi ingat Om Profesor Otto Scharmer, dengan teori U-nya itu loh. Beliau adalah seorang pakar bidang kepemimpinan dan inovasi dari Massachusetts Institute of Technology, MIT, di Amrik sono. Teori U adalah sebuah metode transformasi diri dan kolektif, terinspirasi dari bentuk huruf U yang menggambarkan proses perubahan yang dimulai dari kondisi saat ini, dasar U turun ke bawah untuk melepaskan pola dan kebiasaan lama, kemudian naik ke atas puncak U, menuju masa depan yang baru dan lebih baik. Maaf guys, saya tidak akan bercerita panjang lebar tentang teori ini, lebih enak kalau kita bahas kemampuan mendengarnya saja. Mari kita lihat berikut ini. Kemampuan jenis atau tingkat mendengar yang pertama adalah, mendengar basa-basi, adalah dengan mengunduh kebiasaan lama, rentan terhadap penghujatan. Kemampuan atau tingkat berikutnya adalah, tingkat mendengar kedua, adalah, mendengar berdebat dengan melihat data dan menganalisa perbedaan dan sebagainya, perlu membuka pikiran open mind untuk menghindari menghakimi atau menghujat voice of judgment kepada teman bicara kita. Tingkat berikutnya adalah, tingkat mendengar ketiga adalah, mendengar berdialog, dengan ikut merasakan yang dirasakan teman bicara. Untuk itu perlu membuka hati open heart untuk menghindari bersikap sinis atau mencibir voice of cynicism teman bicara kita. Tingkat berikutnya adalah, tingkat mendengar keempat atau tingkat tertinggi adalah, mendengar generatif, mendengar dari sumber semuanya berasal. Untuk itu perlu membuka hati open will untuk menghindari ketakutan tidak mau menerima masukan yang lebih baik dari alam semesta, voice of will. Itulah sepintas tentang 4 kemampuan, jenis atau tingkatan mendengar yang diceritakan oleh Om Otto Scharmer, yaitu mendengar 1, basa-basi, mendengar 2, debat, mendengar 3, dialog, dan mendengar 4, generatif. Agar kita semakin jelas, ayolah kita lihat lebih dalam satu persatu Gan. Ciri-ciri dari mendengar 1, basa-basi ini, kita bisa dengan perkataan-perkataan. Oh itu sih aku sudah tahu dari zaman nenek moyangmu Kijan dulu. Atau, Jakarta macet ya, iyalah semua orang mesti tahu, penduduk bulan pun tahu kok, dan kalimat lainnya yang senada seperti itulah. Pada kemampuan mendengar basa-basi ini,
Sebenarnya kita nggak pingin mendengar omongan orang lain, karena kita menyibukkan diri sendiri mendengarkan suara jawaban kita, sibuk juga menggali pengalaman-pengalaman, kebiasaan-kebiasaan kita, dan menyusun jawaban sendiri, ditambah lagi yang kita dengar dari teman bicara kita hanya yang sudah biasa terjadi. Kalimat-kalimat lainnya nggak terdengar sama sekali, seolah kita benar-benar anggota KPK, Kopoken alias tuli. Berikutnya adalah ciri-ciri dari mendengar kedua, berdebat ini. Kita bisa dengar perkataan-perkataan seperti, "Lah ini baru beda sekali." Atau, "Keren bos, aku baru tahu sekarang." Dan kalimat lainnya yang senada seperti itu. Bagaimana sebenarnya mendengar berdebat ini sih? Tingkat mendengar berdebat, atau mendengar berdasar fakta, adalah kemampuan yang lebih meningkat dari kemampuan basa-basi tadi. Kita mencoba mengkonfirmasi, membandingkan apa yang disampaikan oleh teman bicara kita dengan data dan fakta yang tersedia, yang berada di luar diri kita. Kemudian dari sini akan menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda, atau baru sama sekali. Dalam mendengar berdebat ini rawan terjadi saling menghujat, voice of judgment, terutama pada pihak yang kekurangan data atau fakta, maka kita perlu mengaktifkan instrumen, buka pikiran, open mind. Meningkat lagi di atas mendengar berdialog dengan ciri-ciri tampaknya adalah berikut ini. Ciri-ciri dari tingkat mendengar ketiga, berdialog, ini kita bisa dengar perkataan-perkataan seperti, "Benar sekali, aku menyadari yang kamu rasakan." Atau, "Nggak terbayangkan betapa senangnya hatimu." Dan kalimat lainnya yang senada seperti itu, tetapi bagaimana mendengar dialog ini sesungguhnya sih? Tingkatan mendengar berdialog adalah kemampuan yang mendengarkan dengan membuka diri pada sudut pandang teman bicara, dan turut merasakan koneksi emosional dengan teman bicara. Untuk itu kita perlu membayangkan berada pada posisi teman bicara kita. Kalau orang bule bilang, "Cobalah pakai sepatu orang lain." Ikut merasakan diperlukan agar kita tidak mudah sinis, voice of cynicism, atau mencibir kepada teman bicara kita, maka kita perlu buka instrumen, buka hati, open heart. Tingkat mendengar berikutnya adalah mendengar generatif, dengan kalimat-kalimat seperti berikut ini. "Sungguh aku tidak mampu mengungkapkan pengalamanku dengan kata-kata. Jiwa dan ragaku seolah melambat. Aku merasa lebih hadir dan hening, dan seperti diriku sebenarnya. Aku terhubung dengan Tuhan Maha Besar. Luar biasa ya kan?" Jadi bagaimana tingkat mendengar generatif ini sebenarnya? Yaitu mendengar dari sebuah sumber yang menjadi aspirasi bersama. Orang umum bilang dari jagat raya, orang beragama tentu bilang dari Tuhan seru sekalian alam, Sang Penguasa jagat dan seisinya. Membuka diri terhadap sanubari sendiri dan teman bicara, untuk melihat visi aspirasi baru yang menggugah dari masa depan, untuk dilakukan bersama di masa depan, bebas dari unsur menghakimi, judgment, cynicism, maupun ketakutan, fear. Untuk itu instrumen yang diaktifkan adalah, buka kehendak, atau open will, membuka kehendak kita untuk mau menerima masukan dari masa depan yang benar-benar baru. Di sini Om Otto bilang perlu kecerdasan spiritual yang cukup. Dari 4 tingkat, jenis mendengar yang diperlukan dalam mengoperasikan teori U untuk transformasional dari ego ke eko, maka kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran mendengar itu sesungguhnya begitu dinamis. Sadar atau tidak sadar kita mengalaminya dalam interaksi kita sehari-hari, di keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat. Agar produktif, maka kita perlu mampu mengelola kemampuan dan emosi kita, dan tahu pada situasi apa, dan kapan kita mendengar menggunakan tingkat 1, 2, 3 dan 4, tentulah disesuaikan dengan tujuannya. Misalnya ketemu sepintas dengan tetangga di jalan perumahan kita, ya cukup gunakan tingkat 1, basa-basi, saja, tetapi saat kita diajak curah pendapat oleh bos, ya gunakan tingkat 2 dan seterusnya.
Insyaallah pembicaraan kita akan menyenangkan dan sukses, dan yang serunya lagi kita tidak sengaja meng-KPK kan atau menulikan diri sendiri loh. Tetapi bagaimana kalau kita ketemu dengan teman bicara yang sengaja menjadikan diri anggota KPK, selalu mau menang sendiri. Menganggap orang lain kecil, nggak tahu apa-apa. Berlaku seperti, banteng ketaton, seruduk sana, seruduk sini, bener-bener nggak dengar apa-apa. Waduh kalau begitu ya nggak tahu lagi lah saya Gan, pakai tingkat mendengar yang mana ya. Coba tanyakan saja sama rumput yang bergoyang. Berikut ini ada kutipan yang berkaitan dengan mendengar. Demikianlah cerita ringanku, dari Om Oto yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 2018-an, semoga kita bukan hanya pintar bicara tetapi tuli atau anggota KPK Kopoken, tetapi terampil juga mendengar dengan bijak, agar kita selalu mengizinkan diri kita belajar, mendapatkan masukan yang sebaik-baiknya dari lingkungan kita, dan menjadi pribadi yang menyenangkan dalam interaksi kita dengan orang lain. Menyadari bahwa cerita ini jauh dari sempurna, serta tidak ada gajah yang retak gadingnya, maka mohon maaf sedalam-dalamnya atas semua kekurangan. Kututup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.